Dedi, Mbak dari Bimbel Serambi Edukasi, di mana Bimbel ini memiliki slogan Bimbel senyaman di rumah. Oke, untuk selanjutnya Mbak merupakan salah satu tentor fisika. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi getaran dan gelombang. Oke, kembali lagi bersama Mbak Mutia pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai getaran dan gelombang. Nah, untuk sebelumnya, getaran dan gelombang ini akan kita pelajari pada saat sekolah dasar. Dimulai pada saat sekolah dasar itu sudah dipelajari, tapi itu hanya sekedar saja. Nah, untuk selanjutnya akan dipelajari pada saat tingkat SMP dan tingkat SMA. Untuk hari ini, Mbak akan mengajarkan getaran dan gelombang menurut tingkat SMP. Nah, untuk sebelumnya, kita harus tahu apa itu getaran. Nah, getaran itu merupakan gerak bolak-balik benda ya terhadap titik setimbangnya. Nah, di sini gerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Itulah pengertian dari namanya getaran. Nah, getaran ini banyak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Pada saat contoh dari getaran, yaitu pada saat bermain gitar. Kemudian ada namanya bandul. Nah, selanjutnya itu Mbak akan menjelaskan mengenai besaran-besaran yang termasuk ke dalam getaran. Nah, sebelumnya pada saat di kelas 7 itu udah ada mempelajari tentang besaran. Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur maupun ada nilainya. Nah, jadi di sini getaran pun memiliki besaran-besaran. Nah, apa saja itu besaran pada getaran? Besaran pada getaran. Yang pertama itu adalah frekuensi. Nah, atau simbolnya adalah F. F kecil ya, jangan F besar. Kalau F besar itu merupakan lambang dari gaya. Kalau dia F kecil baru lambang dari frekuensi. Oke. Jadi di sini frekuensi merupakan banyaknya atau rumusnya F sama dengan N per T. Banyaknya getaran yang terjadi per satuan waktu. Oke, yang kedua adalah periode. Nah, periode lambangnya T. Rumusnya T sama dengan T kecil per N. Nah, di sini untuk periode itu sendiri adalah waktu yang diperlukan suatu benda dalam melakukan getaran. Jadi di sini ada T besar dan T kecil. Bedakan ya. Kalau misalkan inilah Mbak kasih keterangan di mana F itu frekuensi, kemudian T itu adalah periode, T kecil di sini adalah waktu, dan N itu adalah banyak getaran. Kalau di materi getaran, N itu disebut dengan banyaknya getaran. Tapi kalau nanti di gelombang, N itu banyaknya gelombang. Oke? Di sini frekuensi. Satuannya adalah N. N itu dia nggak punya satuan per T. T itu adalah waktu. Waktu itu adalah satuannya sekon. Atau kalau misalkan di sini berarti per sekon atau hertz. Nah, kemudian periode T per N. Waktu per N berarti sekon per N. Berarti dia satuannya adalah sekon. Kalau waktu udah jelas dia merupakan besaran pokok.
Oke, yang kemudian banyak getaran. Banyak getaran nggak ada satuannya. Nah, untuk selanjutnya, apalagi besaran pada getaran, itu ada namanya simpangan. Nah, kalau simpangan ini merupakan jarak pada benda atau semua jarak pada benda terhadap titik setimbangnya. Oke. Kemudian masuk ke yang keempat. Jadi di sini besaran pada getaran itu ada 5 ya. Nah, yang keempat itu apa? Nah, tadi kan getaran itu merupakan gerak bolak-balik benda terhadap titik setimbang. Jadi di sini apa yang terlupakan? Yaitu titik setimbang. Nah, titik setimbangnya ini merupakan juga besaran pada getaran. Nah, titik seimbang itu apa? Posisi benda tidak bergetar. Oke. Nah, selanjutnya adalah amplitudo. Nah, kalau amplitudo ini adalah, kalau tadi dia simpangan, itu semua jarak yang ada pada saat benda bergetar. Kalau dia amplitudo merupakan simpangan atau jarak terjauh. Nah, kalau misalkan bisa dibilang, kalau amplitudo itu adalah setengah dari jarak seluruh benda bergetar. Oke, untuk lebih jelasnya di sini Mbak akan menggambarkan contoh penerapan dari getaran. Oke, di sini Mbak contohkan ada kita buatlah gambar dari bandul. Oke, ini kita ibaratkan sebagai penyangganya. Kemudian biasanya bandul itu dia ada namanya benang. Kemudian di sini ada bola. Nah, kemudian geraknya akan ke arah kiri juga ke arah kanan. Oke, ini Mbak gambarkan. Nah, ini juga nanti bola, ini bola. Nah, jadi di sini Mbak ibaratkan ini P, ini Q, ini adalah R. Nah, jadi kalau misalkan ditanya di mana titik seimbangnya? Titik seimbangnya merupakan titik di mana posisi benda tidak bergerak. Oke, ataupun posisi benda di mana benda ini semulanya tidak bergerak. Nah, jadi kalau misalkan pada gambar ini bandul, kita mau menentukan berapa banyak getarannya. Nah, jadi kalau di dalam bandul ini satu getaran itu merupakan posisi awal kembali ke posisi semula. Nah, contohnya gimana? Nah, kalau misalkan kita akan menggerakkan bendanya dari titik P. Nah, yang dinamakan dengan satu getaran yaitu dari titik P bergerak ke titik Q, kemudian titik Q bergerak ke titik R. Nah, kemudian yang tadi Mbak bilang, kalau dia satu getaran berarti dia dari titik P kembali ke titik P. Nah, jadi di sini dari R kembali ke titik Q dan dari Q kembali ke titik P. Nah, inilah dia satu getaran dari P ke Q, kemudian ke R, kembali lagi ke Q dan kembali lagi ke P. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat titik awalnya adalah
titik Q. Nah, maka yang dinamakan satu getaran itu bagaimana? Baiklah, kalau misalkan dari titik Q ke titik R, dari Q ke titik R, nah kemudian balik lagi ke titik Q, itu bukan dinamakan dengan satu getaran. Itu belum satu getaran. Kenapa belum satu getaran? Karena dia belum melalui semua titik yang ada di gambar ini. Nah, kalau dinamakan satu getaran itu dari titik Q ke titik R, kemudian dari titik R ke titik Q, dari Q ke P, kemudian balik lagi ke titik Q. Itu yang dinamakan dengan satu getaran. Dari mana tadi? Dari Q ke R, kemudian dari R ke Q lagi, kemudian dari Q ke P, balik lagi ke Q. Nah, inilah yang disebut dengan satu getaran. Jadi dia harus melalui semua titik yang ada. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh soal biar lebih paham.